Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Deslia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Wali Kota Madiun Maidi memberikan apresiasi lebih kepada pelaku usaha kecil di Kota Madiun. Terbukti, wali kota yang hobi goes ini menyempatkan diri meninjau langsung di sela-sela kegiatan goesnya. Mulai dari produsen bola pembatas trotoar dan jalan hingga tempat budidaya madu. Sahabat, ingat bulatan-bulatan dari beton cor di trotoar Jalan Pahlawan? Bulatan bernama Bolart itu ternyata bikinan warga Kelurahan Dembangan, tepatnya di Jalan Jatisiwur. Iya, di sana ada produksi Bolart. Wali Kota Maidi meninjaunya bersamaan dengan goes pada hari Senin 22 Agustus. Wali Kota meminta untuk difasilitasi agar masuk e-katalog lokal, bukan tanpa sebab. Melalui e-katalog, produsen Bolart dapat berkesempatan lebih besar menjual produknya tersebut. Selain itu diharapkan daerah sekitar yang juga membutuhkan Bolart bisa mengambil dari Kota Madiun. Harganya pun pasti lebih murah karena hanya sedikit mengeluarkan biaya transport. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu langsung meminta bagian Adbang untuk memfasilitasi agar usaha masyarakat tersebut bisa masuk e-katalog lokal. Wali Kota memang getol pada pelaku usaha kecil. Namun, Wali Kota pun juga mensyaratkan agar kualitas tetap terjaga. Jangan sampai pembeli kecewa dengan kualitas yang kurang bagus. Wali Kota juga menguji kualitas Bolart buatan warga Jatisiwur tersebut. Wali Kota tak menampik jika beberapa di antaranya ada yang kurang bagus. Kelompok masyarakat ini ada Pokmas membuat batu hias ya. Batu hias. Cukup bagus memang. Rumah api bagus, cuma saya suruh masukkan di katalog. Yang kedua, kualitasnya harus sesuai dengan standar. Jadi cara membuatnya, kualitasnya, pengecekannya saya suruh ngecek semua. Kalau itu memang standarnya memenuhi, kualitasnya bagus, bentuknya juga bagus, ya itu digunakan. Tapi mampu di katalog. Sehingga dengan kondisi ini masyarakat semuanya berdaya. Masyarakat berdaya. Tadi satu tempat aja dua orang lumayan ini bagus itu. Jadinya memang bagus. Cuma bagus ini standarnya terpenuhi enggak? Tadi saya ngecek standar. Jadi kalau memang standarnya mengikuti sesuai dengan spek yang ditentukan, ya silakan aja. Tidak apa-apa. Bolart sejatinya berfungsi sebagai pembatas antara jalan dengan trotoar. Bolart biasanya ditambahkan gambar-gambar tertentu agar lebih menarik. Di Kota Madiun, Bolart sudah cukup banyak ditemukan. Beberapa di antaranya menjadi salah satu spot foto wisatawan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kelompok Pembudidayaan Ikan atau Pokdakan Tirto Miguno Kelurahan Manisrejo baru saja menggelar panen perdana lele biovolk di kolam milik mereka yang ada di Jalan Anggoro Manis 4 Minggu 21 Agustus. Wali Kota Maidi turut menghadiri panen perdana tersebut. Setidaknya ada 4.000 ikan lele di setiap kolam bundar bantuan dari Kementerian Kelautan tersebut. Orang nomor 1 di Kota Madiun ini berencana bakal mengembangkan budidaya ikan lele yang sudah ada. Tidak menutup kemungkinan jika lokasi tersebut menarik minat banyak pengunjung, Wali Kota bakal memperluas lokasinya. Dikatakan Wali Kota, keberadaan kolam lele tak hanya menjadi lokasi budidaya semata. Lebih dari itu diharapkan bisa menjadi lokasi rekreasi, hiburan, dan sebagai pemenuhan gizi. Ya, yang jelas ini satu untuk hiburan, yang kedua untuk ekonomi, yang ketiga untuk gizi, gitu. Makanya yang kurang gizi-gizi ini sering orene, goreng lele. Ya, insya Allah akan saya kembangkan sampai sana. Akan saya kembangkan, itu kolam-kolam yang tidak dipakai akan saya hidupkan, saya uruk sampai jalan sana.
Nanti kalau bisa rame ini saya jebol sekali ini. Dan luas ini. Jadi ini luas bisa untuk parkir, bisa untuk kegiatan masyarakat. Jadi di sini ada induk. Mungkin bisa untuk ini KRPL kan bisa di sini. Nah, bagus. Oke. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Upaya Wali Kota Madiun Maidi untuk mengenalkan budidaya lebah madu terus berlanjut. Pada Minggu 21 Agustus, giliran warga di Kelurahan Madiun Lor yang mendapatkan pembinaan tersebut. Hadir sebagai narasumber, Wali Kota Maidi mengatakan bahwa budidaya lebah madu sebelumnya telah diuji coba, yakni di Pondok Pesantren Abi Bahrun Madinatul Jannah di Jalan Merpati dan Ngerowo Bening Edupak. Hasilnya pun cukup sukses. Oleh karenanya, Wali Kota berniat menularkannya kepada masyarakat agar budidaya lebah madu ini semakin berkembang dan bisa menjadi ikon Kota Madiun. Menurut Wali Kota, upaya yang dilakukannya ini mengadaptasi cara di Thailand. Raja setempat melakukan uji coba budidaya tanaman. Setelah berhasil, lantas ditularkan kepada rakyatnya. Tidak butuh waktu lama sampai budidaya itu meluas dan menjadi ikon di Thailand. Untuk itu, Wali Kota berharap pemberdayaan masyarakat dalam budidaya lebah madu ini bisa semakin optimal, sehingga memberikan keuntungan bagi masyarakat Kota Madiun sendiri. Jika budidaya lebah madu berhasil, Wali Kota berencana menyelenggarakan kegiatan khusus yang tujuannya untuk mengenalkan produk unggulan dari Kota Pendikar, sekaligus meramaikan kota, salah satunya dengan mengadakan festival sedot madu massal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18A, bahwa penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik. Untuk itu, penyandang disabilitas berhak mendapatkan fasilitas trotoar yang aksesibel dan ramah bagi disabilitas. Selain itu, jalur pedestrian dibangun untuk dimanfaatkan semua pengguna secara aman dan nyaman tanpa harus khawatir terhalang pohon, pot atau lampu penerangan, kendaraan yang melintas, serta tidak terganggu dengan keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di atas pedestrian. Merespon kebutuhan tersebut, Kota Madiun terus berbenah membangun beragam fasilitas publik. Salah satunya adalah jalur pedestrian dengan standar internasional yang ramah lingkungan dan disabilitas. Hadirnya jalur pedestrian tersebut adalah bukti bahwa pemerintah Kota Madiun memang menyiapkan seluruh fasilitas umum untuk semua warga. Dan para penyandang disabilitas di Kota Madiun telah mendapatkan haknya untuk menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan tanpa membatasi siapa penggunanya. Kota Madiun, kota indah dengan beragam inovasi pembangunan. Kota yang aman, nyaman, damai, dan sejahtera bagi semua warga serta pengunjungnya. City of Madiun, I think it's a perfect place for an event like this because it's one of the few small cities I've seen in Indonesia that you can really enjoy walking. Yeah, so I really recommend coming here and seeing the town of Madiun. Yeah. Oh yeah, no, and also, well, the reason is one of the things I miss in Indonesia is nice sidewalks and proper places to walk for not just to drive a motorcycle but actually to walk around the city. So I think the sidewalks in
in Madiun are they're nice and wide and manusiawi. Pemerintah Kota Madiun kembali memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan pelaku usaha kecil di Kota Madiun. Berbagai pelatihan dan inovasi diberikan kepada pelaku usaha kecil tersebut. Belasan anak berkebutuhan khusus yang tergabung dalam Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Kedisabilitasan atau FKK-ADK Kota Madiun terlihat sibuk dari biasanya. Mereka dengan penuh antusias memperhatikan arahan dari pelatih untuk mengolah telur bebek menjadi telur asin. Pemandangan ini terlihat di shelter milik Dinsos yang ada di Jalan Serindit, Kota Madiun. Mulai dari perendaman hingga pengepakan telur asin yang sudah siap jual, seluruhnya diikuti dengan penuh semangat. Maklum, para peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan itu adalah mereka para penyandang disabilitas yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Maka dari itu, sebagai bekal setelah lulus sekolah, mereka diberikan pelatihan keterampilan wirausaha seperti yang sedang diikuti tersebut. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Dari Nganjuk ya, luar biasa. Nganjuk, Kota Banyu. Peningkatan perekonomian sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terus dilakukan. Tidak hanya dari pemerintah Kota Madiun, namun juga instansi luar. Seperti yang terlihat di Komando Resor Militer atau Korem 081, di Rot Sahajaya, Madiun. Basar UMKM digelar di Makorem tersebut. Tak hanya itu, pihak Korem 081 juga melakukan pelatihan digitalisasi kepada pelaku UMKM binaan Korem 081. Karenanya Wali Kota Madiun Maidi memberikan apresiasi atas upaya yang sudah dilakukan Korem 081 ini. Menurut Wali Kota, apa yang sudah dilaksanakan Komandan Korem 081 tepat dan perlu. Tepat karena saat ini merupakan momentum untuk gas ekonomi. Perlu lantaran digitalisasi merupakan suatu keharusan agar tidak tertinggal. Pelaku UMKM binaan Korem yang masih berjualan secara konvensional perlahan diberikan pemahaman dan fasilitas terkait penjualan secara online. Artinya, mereka tidak perlu khawatir tertinggal. Wali Kota berharap kegiatan ke depan bisa semakin ditingkatkan. Lebih lanjut dikatakan Wali Kota, Korem 081 tidak hanya kuat secara serdadunya, namun juga kuat secara UMKM-nya. Tidak hanya kuat dalam urusan berperang, namun hebat dalam peningkatan perekonomian. Wali Kota menambahkan ke depan juga disiapkan satu stand di Pahlawan Business Center atau PBC. Harapannya bisa dimanfaatkan pelaku UMKM binaan Korem 081. Seperti diketahui, Pahlawan Business Center merupakan window display Jawa Timur bagian barat. Pemerintah Kota Madiun juga menyediakan fasilitas bus wisata Madiun Bus On Tour atau Mabur untuk pengunjung dan pelaku UMKM. Hal itu dilakukan guna mengenalkan perubahan-perubahan Kota Madiun kepada masyarakat, khususnya mereka yang dari luar Kota Madiun. Seperti diketahui, ada 11 daerah wilayah Korem 081. Selain wilayah eks-Karesidenan Madiun, ditambah Trenggalek, Tulung Agung, Nganjuk, dan Kota Blitar. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi menjadi narasumber dalam kegiatan pembinaan pedagang kaki lima atau PKL yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun. Kegiatan ini berlangsung di Bima Ballroom Aston Hotel Madiun, Jumat 19 Agustus 2022. Dalam kesempatan itu, Wali Kota kembali menekankan pentingnya menjaga kebersihan area perdagangan. Wali Kota pun juga menghimbau agar pedagang memperhatikan area berdagangnya,
terutama sampah-sampah yang berserakan. Menurut Wali Kota, saat ini Pemkot Madiun telah menyediakan area berdagang yang layak, yakni tempat yang bersih dan nyaman. Juga dilengkapi fasilitas tambahan seperti tempat duduk dan payung. Maka fasilitas ini harus dimanfaatkan dengan baik dan dipertahankan kebersihannya. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan bahwa kebersihan menjadi salah satu kunci bagi konsumen untuk datang kembali. Maka jika ingin dagangannya laris, pedagang wajib memperhatikan kebersihan lapaknya. Jadi BKL Madiun harus ikut membangun kawasan lingkungan sehat bersih. Karena Madiun mendapatkan penghargaan Nirwasita Tantra. Ini tidak boleh lagi ditawar. Artinya tidak boleh habis jualan pulang bawa duit sampah ditinggal. Kalau ada seperti itu kita blacklist, kita ping, tidak boleh. Jadi dia harus membersihkan tempatnya, sampahnya, lingkungannya harus bersih. Kalau itu bersih, besok bisa kembali lagi. Nah, tidak bersih, besok tidak boleh kembali ke tempat itu lagi. Jadi semuanya ikut tanggung jawab. Karena Nirwasita Tantra ini ke depan semakin lama semakin ketat. Semakin ketat. Gitu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Program Wali Kota Bersama Rakyat atau WBR kembali digelar oleh pemerintah Kota Madiun. Wali Kota Maidi menjadi narasumber utama dalam acara yang pekan ini digelar di 3 kelurahan yang ada di Kecamatan Taman. Wali Kota Madiun Maidi menegaskan pembangunan di Kota Pendekar merata. Tak hanya menyasar tengah kota, namun pinggiran hingga gang-gang yang ada di RT RW juga tersentuh pembangunan. Hal itu seperti diungkapkan Wali Kota saat menggelar pertemuan bersama pekerja seni, pelaku ekonomi kreatif, penggiat lingkungan, LSM Kelurahan Sekecamatan Taman, beserta Wali Kota Madiun dan anggota DPRD Kota Madiun yang ada di Kelurahan Josenan Selasa 23 Agustus. Wali Kota meminta masyarakat ikut serta memantau pembangunan yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Jangan hanya menjadi penonton, namun juga menjadi pemain. Melalui kegiatan ini, Wali Kota berharap partisipasi masyarakat ikut mengawal pembangunan, sehingga pembangunan kota yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat mampu tercapai. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kemajuan suatu daerah tak dapat lepas dari peran aktif masyarakat dalam ikut serta mengisi pembangunan, salah satunya dengan memberikan usulan kepada pemerintah. Hal itu yang dilakukan Wali Kota Madiun Maidi dan anggota DPRD Kota Madiun saat bertemu pekerja seni, pelaku ekonomi kreatif, pegiat lingkungan, LSM Kelurahan di Kelurahan Mojorejo, Selasa 23 Agustus. Dalam serap aspirasi tersebut, Wali Kota banyak mendengarkan usulan dari warga terkait pembangunan di Kota Madiun. Salah satunya terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk memajukan usahanya hingga tentang pembangunan. Pemerintah hadir untuk membantu kesulitan masyarakat. Apa yang menjadi kekurangan untuk segera dicukupi. Dengan syarat, masyarakat harus berperan aktif dalam mengisi pembangunan demi kemajuan Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Giat Wali Kota Madiun menyapa masyarakat dari kalangan pekerja seni, pelaku ekonomi kreatif, pegiat lingkungan, dan LSM terus berlanjut ke Kelurahan Kejuron, Rabu 24 Agustus. Seperti kegiatan sebelumnya, kegiatan ini juga dihadiri anggota DPRD Kota Madiun. Ajang tatap muka ini tak hanya menjadi sarana silaturahmi, namun juga media sosialisasi dan juga serap aspirasi masyarakat. Seperti diketahui, Wali Kota Maidi memang gemar menghimpun masukan dari masyarakat secara langsung. Wali Kota menambahkan berbagai program sudah dan akan tersaji ke depan.
seperti hadirnya lapak UMKM di setiap kelurahan yang tentu saja memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif. Sementara itu, kalangan pekerja seni tidak perlu khawatir, sebab Wali Kota juga tengah menyiapkan konsep penjaringan minat bakat di bidang seni. Penjaringan dimulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Tidak hanya acara dalam kota, namun tidak menutup kemungkinan bakal dibawa ke acara keluar kota. Wali Kota mencontohkan event Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI di Padang beberapa waktu lalu. Potensi lokal bisa saja diajak dan dipamerkan dalam acara tersebut. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Peningkatan sumber daya manusia atau SDM dari dunia pendidikan terus ditingkatkan. Kali ini peningkatan tidak menyasar kepada peserta didik, melainkan kepada guru sebagai pendidik. Uji kompetensi guru atau UKG dilakukan sebagai tahap awal peningkatan kualitas pendidikan di Kota Madiun. Sebanyak 330 guru SMP mengikuti UKG tersebut. Kegiatan menggandeng akademisi dari UNESA dan berlangsung selama 3 hari. Dari kegiatan ini dipetakan kemampuan guru yang bagus, menengah, dan kurang. Mereka nantinya mendapatkan penanganan yang berbeda, tak terkecuali melewati UKG dengan nilai yang cukup bagus. Wali Kota menambahkan peningkatan kualitas guru penting untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Guru akan melahirkan sumber daya manusia, generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi yang mumpuni untuk mencetak SDM yang berkualitas. Peningkatan SDM penting dilakukan. Wali Kota Madiun Maidi menyebut Kota Madiun hanya mengandalkan SDM, sebab tak banyak memiliki lahan. SDM yang berkualitas inilah yang diharapkan mampu bersaing ke perguruan tinggi maupun dalam dunia kerja. Dari semua aspek, dari ilmu pengetahuannya, dari skillnya, ini semuanya kita cek. Artinya setelah ini kita cek semua, ini adalah stok SDM. Stok SDM akan melahirkan SDM. Karena guru itu kan akan melahirkan SDM. SDM yang unggul tentunya dari sumber yang unggul. Nah, inilah kita cek semua. Nah, nanti setelah stok yang unggul ini akan kita melahirkan anak, proses belajar mengajar gimana, ini butuh ini tinggal masak. Tapi kalau ini terjadi ada yang tidak unggul, kita sekolahkan. Kita sekolahkan karena apa? Dia menjadi sumber. Kalau sumbernya ini nanti tidak bagus ya tidak keluar airnya. Tidak keluar airnya untuk apa? Kalau sumber tidak keluar airnya, ya harus keluar airnya banyak. Nah, disinilah bahwa keluar airnya untuk nyirami tanaman itu hasilnya baik. Kalau dia ilmunya banyak, anak itu lulusannya pasti SDM-nya kualitas. Nah, disinilah yang kita pulangkan, sehingga di Madiun itu harus langkahnya cepat, khususnya SDM. UKG ini akan berlanjut untuk jenjang guru SD. Namun pelaksanaannya masih awal 2023 mendatang. Pemetaan guru SD melalui UKG juga penting karena akan ada sekolah yang di-regrouping dan sebagainya. Karenanya, lewat UKG akan mempermudah pemetaan tenaga pendidik tersebut. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang APBD Perubahan atau PAPBD tahun anggaran 2022 telah mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota DPRD Kota Madiun. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Madiun, Rabu 24 Agustus. Prosesi pengambilan keputusan didahului dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD atas raperda tersebut. Seluruh fraksi sepakat untuk menyetujui raperda dan disahkan untuk menjadi perda. Atas keputusan terhadap raperda ini, Wali Kota Madiun Maidi mendorong seluruh OPD guna segera tancap gas menyelesaikan program dan kegiatan yang masih belum dilaksanakan. Total anggaran dalam PAPBD tahun ini mencapai lebih dari 140 miliar rupiah. Karenanya, Wali Kota menginstruksikan seluruh OPD yang punya tanggungan untuk segera melaksanakan program dan kegiatannya mulai September mendatang.
Sementara itu di waktu yang sama juga digelar rapat paripurna pembacaan 3 tahun kinerja DPRD Kota Madiun masa jabatan 2019-2024. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Madiun Maidi menyampaikan apresiasi terhadap kinerja DPRD selama 3 tahun terakhir. Menurutnya, selama ini eksekutif dan legislatif telah satu suara untuk meningkatkan pembangunan dengan target kesejahteraan masyarakat di Kota Madiun. Dengan kinerja yang solid antara Pemkot Madiun dan DPRD, hasil pembangunan ini pun dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi PAPBD tahun ini kita waktunya singkat, tapi kegiatannya banyak, anggarannya banyak. Oleh karena itu, dan perubahan ini kegiatan yang paling banyak sepanjang tahun. Sepanjang tahun, 3 tahun ini terbanyak. Anggarannya banyak, kegiatannya banyak, tapi semuanya push untuk masyarakat. Maka saya nanti insya Allah ini segera kita kawal semuanya, sehingga apa yang disampaikan pendapat akhir dari Dewan itu akan menjadi perhatian saya, karena itu memberikan semangat untuk saya, mengingatkan untuk saya, jangan sampai perubahan APBD ini tidak berjalan, tidak lancar. Harus lancar, ini memang kita kawal semuanya. Dengan performa yang baik selama 3 tahun terakhir, Wali Kota berharap kedepannya DPRD bisa semakin meningkatkan kinerja, serta bersama-sama Pemkot Madiun mewujudkan Kota Madiun yang maju dan sejahtera. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi meminta kepada seluruh stakeholder yang ada di Kota Madiun untuk saling bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Kota Pendekar. Hal itu seperti diungkapkan Wali Kota saat memimpin rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Gedung Diklat Rabu 24 Agustus. Dalam kesempatan yang sama, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini mengapresiasi seluruh lini yang telah bersinergi dengan baik dalam penanganan COVID-19. Wali Kota ingin harmonisasi yang sudah terjalin dengan baik antar seluruh stakeholder mampu untuk terus dipupuk. Menurutnya, jika keamanan, ketertiban, dan ketentraman kota bisa dijaga dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Menurut Wali Kota, Kota Madiun akan dijadikan sebagai kota yang bisa menjadi contoh oleh daerah lain, baik dari segi ekonomi, pembangunan, hingga kerukunan antar warga. Maka dari itu, diminta seluruh pihak agar mampu bersinergi untuk mencegah konflik sosial di Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Peluncuran uang kertas baru emisi 2022 oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan rupanya mengundang rasa penasaran masyarakat, tak terkecuali warga Kota Madiun. Untuk itu, sebagian warga rela mengantri menukarkan uang kertas lama dengan yang baru saat mobil kas keliling Bank Indonesia hadir di Kota Pendekar Rabu 24 Agustus. Tepatnya di depan Pasar Besar Madiun. Salah satunya seperti diungkapkan oleh Sirajuddin, warga Kota Madiun ini mengaku mendapatkan info penukaran dari salah satu konten di TikTok. Sirajuddin mengambil 2 paket penukaran uang dengan nominal masing-masing Rp200.000. Dari penukaran itu, dia mendapatkan pecahan uang kertas baru, yakni Rp1.000 hingga Rp100.000. Menurutnya, uang kertas baru ini memiliki ciri yang lebih khas dan kentara dibandingkan uang kertas terbitan sebelumnya. Karena masih baru, Sirajuddin pun mengaku tidak akan membelanjakannya dalam waktu dekat. Hal serupa juga disampaikan oleh Anissa Kusuma. Anissa mengaku tertarik menukarkan uang karena penasaran dengan model uang kertas baru. Sama halnya dengan Sirajuddin, Anissa mengaku juga tidak akan membelanjakan uang tersebut dalam waktu dekat dengan alasan masih langka. Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Clement Triatmono-Wibowo mengatakan, proses penukaran uang baru dapat dilakukan segera setelah perilisan. Bahkan sejumlah perbankan sudah melakukan pengajuan penarikan uang kertas baru.
Lebih lanjut, Clement menjelaskan bahwa uang kertas baru memiliki ciri yang lebih jelas dari uang kertas sebelumnya, juga menggunakan kertas dengan jenis yang lebih tahan lama. Selain itu, ada perbedaan 5 mm di setiap pecahan untuk memudahkan dan membedakan nominal masing-masing uang kertas. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Ada saja kegiatan warga dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-77, seperti yang terlihat di Kampung Pesona Kelurahan Madiun Lor pada hari Minggu 21 Agustus. Warga menggelar lomba taman serta menggelar karnaval kecil-kecilan. Kegiatan tidak hanya memacu semangat perjuangan, tetapi juga menghasilkan keindahan serta meningkatkan perekonomian. Wali Kota Maidi menyebut lomba taman menjadi ajang adu kreativitas masyarakat. Warga saling mengeluarkan ide masing-masing untuk menampilkan area taman yang menjadi tanggung jawabnya. Tak heran, area yang sebelumnya kosong bisa menjadi lebih hidup. Paling tidak, menjadi lebih bersih dan berwarna-warni. Karenanya, Wali Kota mengapresiasi lomba taman dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-77 tersebut. Taman bisa saja menjadi jujukan masyarakat saat banyak pengunjung, potensi ekonomi pun mengemuka. Karenanya, Wali Kota juga mengapresiasi kegiatan Pakarnival yang bisa memacu perekonomian. Buktinya banyak yang datang dan berbelanja di lokasi. Wali Kota berharap ekonomi yang kuat berawal dari kegiatan perekonomian skala kecil. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota juga memborong sejumlah jajanan pedagang untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat. Wali Kota juga mengecek saluran lingkungan yang akan dilakukan pembangunan ke depannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lain hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian inspirasi minggu ini.